Baik, terima kasih. Nama saya Suryani Tangdiaga dengan NIM 250401020097. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Dengan judul materi Analisa User Interface pada pengalaman checkout di Tokopedia. Baik, kalau kita bicara soal kemudahan belanja online, ini Tokopedia punya pendekatan desain yang cukup matang, terutama pada alur checkoutnya. Dan berikut adalah catatan dari sudut pandang sebagai pengguna. Di sini ada dua sisi, yaitu sisi visual dan interaksi atau look dan feel. Nah, Tokopedia ini berhasil bikin proses bayar tuh jadi lebih sederhana. Dilihat dari tampilan atau looknya. Di sini mereka pakai icon yang sudah umum. Jadi mata kita itu otomatis sudah tahu. Langsung harus tahu tekan tombol apa, tekan tombol yang mana. Dan dari pemilihan font dan ukuran teksnya juga pas. Nah, bagian yang penting seperti total harga biasanya dibikin lebih tebal dan menonjol. Nah, sementara untuk detail alamat lebih memakai teks yang lebih tipis. Nah, ini bikin mata kita tuh tidak cepat lelah dan kita bisa baca informasi penting tuh dalam sekali lihat. Dan yang kedua itu sisi interaksi atau feel. Nah, semua gerakannya tuh to the point. Nggak ada yang drag atau drop. Cuma ada tombol pilih pembayaran, maaf. Warnanya juga hijau cerah saat siap untuk diklik dan dia akan berubah menjadi abu-abu kalau misalkan syaratnya ada yang belum lengkap. Nah, jadi di sini kita sebagai pengguna tuh langsung tahu, oh yang kurang di sini, oh syarat ini yang belum lengkap. Nah, tanpa kita harus menebak-nebak mana yang kurang. Nah, kemudian ada menghadapi kesalahan atau error handling. Nah, pernah di saat kita memasukkan kode promo, ternyata sudah hangus. Nah, ini kejadian yang sering terjadi. Ada dua hal. Yang pertama jenis error. Nah, ini tuh masuk kategori kesalahan logika, di mana sistemnya itu sendiri sebenarnya tidak rusak, tapi sistemnya itu secara otomatis sadar kalau input yang kita masukkan itu tidak cocok dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian ada fitur bantuan. Nah, untungnya lagi Tokopedia itu cukup sigap. Mereka tidak cuma bilang salah, tapi mereka langsung memberitahu kenapa kodenya tidak bisa dipakai. Misalkan karena mungkin masa berlakunya itu sudah habis atau ada syarat belanja yang belum kita penuhi, belum terpenuhi. Nah, bahkan di sini juga mereka tuh langsung memberikan daftar promo yang masih aktif. Jadi kita sebagai pengguna itu tidak perlu kembali lagi atau bolak-balik hanya untuk mencari kode baru. Nah, di sini apa plus minusnya? Nah, kenapa saya suka? Ada 3 faktor. Yang pertama tuh konsisten. Nah, navigasinya tuh tidak berubah-ubah secara drastis. Jadi kita sebagai pengguna tuh menggunakannya tuh jadi nyaman. Untuk kita menggunakannya berkali-kali tuh jadi nyaman. Nah, kemudian lebih jelas. Nah, kita selalu tahu posisi kita tuh ada di mana dalam proses transaksi, alur transaksi itu. Jadi kita tidak dibuat tersesat. Nah, kemudian lebih cepat. Nah, fitur pengingat alamat dan metode pembayaran terakhirnya juga di sini sangat benar-benar memangkas waktu. Nah, apa yang menurut saya kurang? Nah, pada Tokopedia ini tuh terlalu banyak godaan. Nah, kadang di saat kita sebagai pengguna tuh mau check out, halamannya tuh malah penuh dengan tawaran asuransi, iklan-iklan, atau bahkan fitur tambahan yang tidak terlalu penting gitu. Jadi ini tuh sering bikin kita sebagai pengguna tuh kadang salah klik atau malah jadi malas karena sudah terdistraksi duluan gitu. Dan selanjutnya sering berubah-ubah. Nah, sesekali itu mereka suka geser posisi tombol atau ubah tampilan menu secara tiba-tiba. Ya, bisa jadi mungkin karena mereka lagi tes fitur baru. Nah, tapi bagi pengguna setia yang sudah hafal alurnya itu perubahan yang mendadak-mendadak seperti ini tuh justru bikin kita bingung dan kita harus menyesuaikan lagi dari awal. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih.